Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil jari. Bab menerangkan tentang hak bertetangga. Qala al-faqihu, berkata Imam al-faqih Abul Laisi as-Samarqandi, Imam Abul Lais as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridho kepadanya. Haddasana, telah menceritakan kepada kami, al-faqihu, Imam al-faqih Abu Ja'farin, yaitu Imam Abu Ja'far. Qala, dia berkata, haddasana Ali bin Muhammadin al-Warraqi, telah menceritakan kepada kami Imam Ali bin Muhammad al-Warraq. Qala, dia berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami An'am, Imam An'am, an Abi Abdurrahmani, dari Imam Abu Abdurrahman Al-Habli, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7 golongan, la yandurullahu, yang Allah tidak akan memandang, ilaihim, kepada mereka, tentu dengan pandangan rahmat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan terhadap mereka, wa yaqulu, dan berfirman Allah, lahum, kepada mereka, udkhulun nara ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulu, yang berbuat, yang mengerjakan, dan yang dikerjakan. Apa ini maksudnya? Yang mengerjain dan yang dikerjain, yakni al-liwaqatu, yaitu hubungan antar sesama laki-laki, namanya liwat. Lewat, mestinya dengan perempuan sama-sama laki-laki, ya lewat gitu, nggak sampai pada tujuan. Wa nakihu yadahu, yang kedua, orang yang nikah dengan tangannya. Paham maksudnya? Berbuat onani. Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi. Namanya nakihul yad. Wa nakihul bahimati, yang ketiga adalah orang mengawini binatang. Wa nakihul mar'ati, dan yang keempat, orang yang mengawini perempuan, dimaksudkan boleh jadi istrinya, fi duburiha, lewat belakangnya. Wa jami'ul mar'ati, dan menghimpun, dan orang laki-laki yang menghimpun perempuan, wa benatiha, dan anak perempuannya, mengawini ibunya, mengawini pula anak tirinya. Wazani, dan yang ke-5 wazani, dan orang yang berbuat zina, bihalilati jarihi, terhadap istri tetangganya. Wasabi'u, dan yang ke-7, al-mu'adzi jarahu, al-mu'adzi, orang yang menyakiti, jarahu, kepada tetangganya. Itu tulisannya apa tuh? Ya ain lam nun ha, apa ya lam ain nun ha? Yang benar ya lam ain nun ha, karena yal'anuhu. Kalau ya'lanuhu kebalik. Ini di kitab saya salah cetak nanti.
yal'anuhun nasu, melaknat kepadanya orang banyak, ya. Jadi al-muadzi, orang yang menyakiti jarahu, kepada tetangganya, yal'anuhu, yang melaknat an-nasu, tetangganya, banyak orang sebab perbuatannya, illa, kecuali ayyatuba, apabila dia bertaubat, bisyurutiha, dengan memenuhi syarat-syarat dari taubatnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada bab baru, yaitu kita punya tetangga. Tetangga kita punya hak terhadap kita. Jadi tetangga kita punya hak terhadap kita, dan kita punya tanggung jawab terhadap tetangga kita. Jadi yang namanya kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, ya. Kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena kebebasan saya dibatasi oleh, ya, kepentingan orang lain. Kebebasan saya dibatasi oleh kepentingan orang lain. Maka bebas itu ada aturannya. Kalau orang itu merasa bebas sebebas-bebasnya, maka berarti tidak mengindahkan hak-hak orang lain. Misalnya kita tetanggaan, ya. Saya hobinya dangdutan, setel radio kenceng-kenceng dangdutan, atau setel TV atau setel tape, ya. Ya, dangdutan kenceng-kencengan, ya. Tetangganya lagi sakit gigi, ya, nggak denger genjas-genjus aja nyut-nyutan, apalagi denger genjas-genjus gitu, gonjreng-gonjreng. Itu kira-kira bagaimana? Kebebasan saya dalam nyetel TV atau radio yang kenceng itu dibatasi oleh hak orang lain. Maka kita tidak bisa menyatakan bebas dengan sebebas-bebasnya. Bebas dong, radio saya, TV saya, ya. Saya nyetel musik kesukaan saya. Bebas-bebas aja, kenapa situ marah-marah? Kata tetangganya, nggak bisa begitu, ya. Memang TV kamu, ya, radio kamu, ya. Tapi kenapa suaranya masuk ke kuping saya? Nah, jadi kalau kamu mau bebas, tolong suaranya jangan masuk ke kuping saya. Bagaimana kayak caranya? Nah, itu namanya ada aturan. Jadi hidup kita dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, kita punya aturan. Baik bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 7 golongan yang besok di hari kiamat tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak pula mendapati, ya, kemuliaan, ya, makna yuzakkihim, ya, itu disucikan, itu dimuliakan. Tidak mendapati kemuliaan besok di hari kiamat. Bahkan kata Allah, bahasa orang kita, lu kagak pantas lu masuk surga, ya, pantasnya lu masuk neraka. Sonogi lu masuk neraka sama orang-orang yang pada ke neraka. Itu, ya. Jadi betapa malunya orang itu di hadapan Allah, juga di hadapan banyak orang, ya. Satu contoh, orang pada boleh masuk ke masjid. Ada orang begitu masuk ke masjid ditahan sama Pak Ketua.
lu kagak pantas lu masuk masjid. Ya. Udah sono pergi. Mana kek? Gak pantas lu kemari-mari. Nah, kira-kira gimana? Ya kecewa, ya malu, ya sakit hati, ya pegel, gitu lah. Nah, kalau yang larang-larang Pak Ketua Masjid, ya antar sesama manusia, mungkin karena ada sesuatu. Tapi kalau yang larang Allah, siapa yang bisa nolak? Siapa mereka? Pertama, al-fa'il wal maf'ul. Orang yang hubungan sebadan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki namanya homo. Homo. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbi. Kalau laki perempuan bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa, apa namanya? Itu namanya ACDC. Jadi colokannya disetrum kemana saja bisa. Nah itu namanya liwat. Liwat. Nah, orang yang melakukan perbuatan ini itu dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dan kemurkaan Allah itu tidak sekedar pada persoalan orang yang melakukan, tapi juga kepada alam yang dimana orang itu melakukan. Seperti misalnya kisah orang-orang dulu. Orang yang mengadakan pesta seks, pesta seks lah ini namanya, itu akan dikutuk oleh Allah. Ada siksaan dunia. Satu contoh misalnya umatnya Nabi Lot. Nabi Lot itu mendiami negeri namanya Sodom. Umatnya, nabinya namanya Nabi Lot. Itu akhirnya jadi nama. Hubungan antar sesama laki-laki sodomi, dari kata sodom. Terus bahasa lain liwat, liwat dari kata lot, yaitu perilaku umatnya Nabi Lot. Apa yang terjadi? Nabi Allah Lot didatangi sejumlah malaikat malam hari, diajak pindah ke negeri lain. Wahai Lot, ayo segera berkemas, bergegas, tinggalkan negerimu, tinggalkan umatmu, ajak orang-orang yang setia kepadamu. Kata malaikat, alaysa subhu biqarib? Bukankah waktu subuh sudah dekat? Ayo Lot, segera pergi. Kemudian Nabi Allah Lot pindah dari negeri Sodom, keluar dari negerinya, lalu negerinya dihancurkan oleh Allah. Negerinya dibalik, maka menjadi laut mati. Laut mati itu adalah lautan yang dulu ada negeri, namanya negeri Sodom. Kisah dari bangsa lain, yaitu apa namanya yang di Perancis itu, Pompe. Itu orang zaman sekarang menggali peninggalan orang-orang zaman dulu, ditemukan satu perkampungan di lereng gunung, yang di kampung itu dulu sehari-harinya tidak ada lain kecuali melakukan perbuatan seksual. Enggak yang tua, enggak yang muda, pokoknya 24 jam itu masyarakat situ kerjaannya begituan aja dah. Berganti-ganti pasangan. Jadi gimana kayak binatang, ganti-ganti pasangan. Jadi suami istri itu legalitas doang. Karena apa? Bisa ditukar-tukar. Terus kemudian perilaku perbuatannya itu sudah melampaui batas. Maka
Allah turunkan azab, gunungnya meletus sehingga mereka mati dalam posisi sedang melakukan hubungan seperti itu, yang kemudian mengering karena sebab lahar dari pegunungan. Nah itu karena termakan usia ya, mungkin sekian ratus tahun atau sudah melewati dari 1000 tahun, itu ditemukan ya fosil-fosilnya ya, itu patung-patungnya ya masih begituan gitu, pada posisi-posisi sedang hubungan seperti itu. Masya Allah. Di wilayah mana, apakah di Indonesia atau di negara lain, ada satu perkampungan yang pekerjaannya masyarakatnya tidak ada lain cuman itu aja, maka ya diamblesin buminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di daerah Jawa itu, daerah Jawa mana itu, ada satu tempat lokasi ya, di lereng gunung, yang lokasinya itu pokoknya tiap malam itu ada tontonan ledek, apa lenong kalau Betawi ya, tontonan ledek. Itu kalau sudah ngibing ya, kalau sudah joget nanti ujung-ujungnya ngamar ya. Kalau udah joget ngamar, udah joget ngamar begitu. Itu suara musiknya sepanjang malam ya, di satu perkampungan itu, sampai pada puncak kemurkaan Allah ya, itu gunung itu pecah, ambles separuh ya. Jadi orang-orang yang di situ terkuburkan. Wah, kampung apa namanya saya kok lupa. Hah? Legetan. Kampung Legetan. Itu ada itu di riwayat sejarah itu. Nah, jadi pagi hari orang-orang yang bisa melihat gunung itu gunungnya tinggal separuh, yang separuh udah ambles rata. Itu orang nggak pada berani lagi datang ke situ, dan ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu sudah terkubur hidup-hidup ya, pada posisi sedang ya senang-senang dalam melakukan hal itu. Masya Allah. Jadi itu siksaan dunia. Zaman sekarang siksaan dunianya karena orang itu melakukan liwat atau bahasa kerennya LGBT ya. LGBT singkatan dari apa? Lesbi, gay, bisex, transgender, LGBT ya. Udah top dah tuh dah ya. LGBT itu yang lalu-lalu mau dilegalkan di Indonesia ya. Kita nggak bisa, itu bukan perilaku orang beragama, baik itu di Islam maupun di luar Islam. Karena itu kemudian Allah menurunkan penyakit namanya AIDS ya. AIDS ya. AIDS itu ya beberapa singkatan sih. Singkatan pertama bagi perempuan nakal, AIDS itu artinya aku ingin duitmu sayang. Nah, disingkat AIDS ya. Ya. Kata kita, kenapa dia punya penyakit AIDS? Karena anunya itu digunakan sembarangan ya, jadi AIDS. Kalau kata orang baik-baik, AIDS itu Allah ingin ya, Allah ingin ya, agar mereka itu sadar ya. Allah ingin agar mereka sadar ya. Allah ingin agar sadar AIDS ya. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Kalau orang sudah kena AIDS, itu bahayanya akan menularkan kepada orang lain. Di beberapa kota besar ini ada perkumpulan orang-orang yang sudah terkena AIDS ya. Nah, kita harus hati-hati nih, terutama kalangan anak-anak muda. Mereka karena sudah terkena penyakit itu
Akhirnya mereka juga kadang menawarkan seks gratis, ya. Ngajak kenalan, bertemu, janjian, jadian, ya. Lalu kemudian ketika sudah beberapa kali berbuat mesum, diperkirakan sudah tertular dia, ya, lawannya sudah berhenti, berarti tambah lagi. Maka ada kejadian orang perempuan rumahan yang nggak pernah kemana-mana, ya, dia hanya di rumah saja dan dia biasa ibadah sebagaimana layaknya orang perempuan. Ternyata sakit nggak sembuh-sembuh, begitu diperiksa oleh dokter dia terkena penyakit haid. Boleh jadi tertular oleh sebab suaminya suka jajan di mana-mana. Nah, itu maka harus hati-hati. Yang kedua, an-nakihu yajahu, ya, onani, ya. Yang muda-muda nih, ya, wahai anak muda, ya. Ji, jangan senyum-senyum, Ji. Wahai anak muda, ya, kenapa kau kalau mandi di kamar mandi berlama-lama? Ternyata sabunnya cepat habis. Nah, itu nggak boleh, ya. Rasulullah mengingatkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak muda, kalau kamu sudah punya kemampuan untuk nikah, maka segeralah menikah, ya. Ya, jangan kawin, tapi nikah dulu baru kawin. Emang beda nikah sama kawin? Bedanya apa? Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Kalau nikah neken surat, kalau kawin neken urat, katanya begitu. Jadi nikah buru-buru, ya. Jangan melakukan onani, atau kalau perempuan masturbasi, ya. Iya. Karena sudah lama menjanda, ya, punya keinginan, ya, akhirnya ketimun yang mestinya dimasak, ya, dipakai dulu, ya. Ketimun kurang gede terong kurang gede ulek-ulek, la Allah. Ya, itu nggak boleh, itu dosa. Bahkan tidak sekedar dosa, tapi mendapatkan kemurkaan Allah. Nakihul bahimah, mengawini binatang, ya. Ya. Dulu masih kecil zamannya habis pada sunat itu, ya. Ya, suka diledekin sama anak-anak yang gede. Lo pengen cepat sembuh nggak tuh titiknya? Emang bagaimana caranya? Ya, tangkap ayam, kawin sama ayam. Sembrono itu. Jadi mengawini binatang, apa ada nggak? Ada. Orang pelihara binatang ternyata buat untuk berhubungan dengannya. Ya. Biasanya yang masyhur, ya, itu seperti anjing, ya. Tentu kalangan luar Islam. Atau binatang lain, keledai, ya. Mungkin bisa jadi kuda, itu, ya. Nah, itu namanya nakihul bahimah, ya. Mengawini binatang. Anak muda pelihara kambing, ya. Kambingnya dikawin mulu, bunting, ya. Begitu lahir bayinya manusia. Gimana itu kira-kira? Ya. Ya. Anak kambing sama anak manusia, gimana hukumnya itu? Halal gak disembelih dia? Ya, orang bentuknya manusia, ya. Atau misalnya ada orang kawin sama anjing, ya. Lalu lahir, ya.
blasteran manusia sama anjing. Bentuknya manusia. Misalnya yang perempuan orang, ya laki-lakinya anjing, kawin, naudzubillah ya. Terus itu perempuan hamil, lahir anak, ya. Bentuknya kayak manusia, ya. Bentuknya kayak manusia. Cuman kupingnya ada mirip-mirip anjing. Itu bagaimana hukumnya? Najis apa enggak dia? Nah, itu dihukumin najis. Kalau dia orang Islam, kalau datang ke masjid sholat bagaimana itu? Nah, ini kan persoalan hukum fikih yang bisa bikin puyeng kalau kita mau bahas, ya. Tapi ulama-ulama ahli fikih sudah membahas, ya, sudah membahas. Gitu. Saya kemarin pas malam ya dikasih unjuk video, ya, anak ayam, ya, tapi kepalanya kambing. Nggak tahu apakah itu beneran atau itu settingan, ya. Zaman sekarang kan gampang settingan, gitu. Seperti sempat rame itu ada sapi yang dikloning, dikawinkan dengan babi supaya dagingnya itu tebel kayak babi tapi badannya badan sapi. Itu beberapa waktu yang lalu terjadi. Apakah benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau kejadian bahwa orang Israel itu menciptakan daging dari sel genetik binatang, itu kejadian. Jadi sel genetik daging dari binatang itu ditempatkan di satu tempat yang dibuatkan suhu kepanasannya sama dengan suhu panas badan binatang. Itu sel genetiknya berkembang menjadi daging beneran, ya. Berkembang jadi daging beneran itu. Ya persis, baunya juga misalnya daging sapi, ya bau daging sapi. Nah, ini kan bisa membuka peluang ijtihad, ya, ulama-ulama ahli fikih. Boleh apa enggak itu? Ya, karena kan dalam Islam, ya, misalnya orang pingin sop buntut sapi, ya, tanpa nyembelih sapinya, buntutnya dipotong, ya, kemudian dimasak. Kira-kira sapi kalau buntutnya dipotong mati apa enggak? Enggak, ya, karena jauh dari napas, ya. Terus buntutnya dikelet, dimasak. Nih buntut nih halal apa haram? Ayo, halal apa haram? Nah, sini halal, sono haram. Halal apa haram? Haram. Jadi bagian dari anggota binatang yang diambil saat binatangnya hidup, maka bagian itu namanya bangkai, ya, terhitung bangkai. Jadi buntut yang dipotong dari sapi yang masih hidup, ya, kemudian dimasak, itu buntut namanya bangkai, haram, nggak boleh. Apalagi jelas-jelas menyakiti binatang. Siapa lagi yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah dan diusir, suruh masuk ke dalam neraka? Nakihul mar'ati fi duburiha, ya, mengawini istrinya dari belakang, dari lubang belakang, bukan dari belakang, ya. Kalau urusan mau dari depan dari belakang itu urusan orang nyangkul, ya. Ya, karena nisaukum harsul lakum, istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu, ya. Ya, mau dicangkul dari depan boleh, mau dicangkul dari belakang boleh, mau dicangkul dari sebelah kanan dulu boleh, dari sebelah kiri dulu boleh. Yang penting nyangkulnya di sawah, jangan di tempat sebelahnya sawah itu yang buat got. Ini yang dicangkul gotnya, gimana coba? Ya, itu namanya orang kagak jelas, ya. Mentang-mentang gelap-gelap, ya. Nyasar gitu. Biar kata gelap agak nyasar kalau urusan itu mah. Ya. Jadi
Jangan pura-pura kagak denger, Ji. Ya Allah. Itu ada kesengajaan, ya. Kesengajaan menggauli istrinya lewat duburnya. Itu haram. Haram. Orang yang mendapatkan kemurkaan Allah pula adalah jami'ul mar'ati wa ibnatiha. Mengawini ibunya, mengawini anaknya. Ya. Ini perempuan janda, ya. Punya anak udah perawan, ya. Kita nggak tahu kalau dia punya anak perawan, ya. Terus dinikahin, ya, ke KUA, rapi nikah, bawa pulang, ya. Malam-malam salah kamar, ya. Ya, kamar anaknya dimasukin, ya, anaknya diem aja lagi. Nah itu namanya jami'ul mar'ah wa ibnatiha. Ya, akhirnya emaknya hamil, anaknya hamil. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka hal-hal seperti ini harus hati-hati, ya. Semisal kita menikahi seorang perempuan, lalu dia punya saudara perempuan, itu sebaiknya jangan serumah, ya, kalau tidak ada orang lain. Kecuali saya menikahi perempuan, ya, lalu saya tidur di rumah itu perempuan, ya. Perempuan itu masih dengan orang tuanya dan saudara-saudara dari istri saya, itu masih maklum, ya, masih maklum. Yang terjadi kadang-kadang, misalnya, ya, sebut saya, ya, saya nikahin istri saya, ya, istri saya dari kampung ke Jakarta, lalu saudaranya pingin kerja di Jakarta, ya, lalu numpang sama kita di rumah kita, ya. Nah ini bisa terjadi, ya. Ya, bisa terjadi karena sering bertemunya setiap hari, apalagi adik ipar itu tidak bisa jaga aurat, ya. Ujung-ujungnya kita orang laki juga kena pengaruh. Kalau kena pengaruh itu bisa salah kamar. Itu namanya jami'ul mar'ati wa ukhtiha, mengumpulkan perempuan dengan saudaranya, itu nggak boleh. Wa alla tajma'a bainal ukhtain, ya. Kita tidak boleh mengawini dua saudara perempuan, kakaknya saya nikahin, adiknya saya nikahin, itu nggak boleh, ya. Illa ma qad salaf, ya. Kecuali sudah berlalu sebelum Islam, karena kejadian zaman Rasulullah, ya. Sebelum Islam ini orang laki-laki karena kaya, ya, ya. 3 bersaudara dinikahin semua, ya. Perempuan 3, tiga-tiganya dinikahin. Tapi begitu masuk Islam, ya harus diceraikan yang 2, yang diurusin 1, karena dalam hukum Islam nggak boleh, nggak boleh. Kan sering terjadi kisah-kisah, entah itu kisah nyata atau tidak, ya. Itu karena saudara perempuannya kumpul serumah, pada akhirnya melakukan hubungan haram. Terus siapa lagi? Wazani bihalilati jarihi, ya. Orang berbuat zina terhadap istri tetangga, ya, ini bahaya ini, ya. Istri tetangga itu kelihatannya lebih cantik dari istrinya sendiri, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, menzinai 10 perempuan yang bukan tetangga masih lebih ringan dosanya ketimbang menzinai 1 orang istri tetangga. Bukan berarti boleh menzinai perempuan yang jauh, bukan. Artinya terhadap tetangga itu kita punya tanggung jawab saling memberikan keamanan,
kenyamanan, keselamatan. Itu namanya orang bertetangga. Orang bertetangga itu harus menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan ya tetangga yang lain. Kalau sampai menggoda istrinya, apalagi melakukan hubungan dengan istri tetangga, berarti kan sudah kurang ajar ya. Dia telah berbuat khianat dalam bertetangga. Umpamanya ada kejadian seperti itu namanya sudah kurang ajar ya. Karena ketahuan atau tidak ketahuan pasti akan ada akses, akan ada akibat yang buruk. Kalau tidak ketahuan akan berlaku berulang-ulang. Begitu itu perempuan hamil melahirkan, wajahnya mirip tetangganya. Bagaimana kira-kira tetangga yang lain? Pasti curiga, lah ini kok kenapa mukanya kayak muka ustadz ya? Jangan-jangan nih ustadz kalau sepi-sepi orang ya, loncat ke sebelah ini, nah, kan begitu misalnya begitu ya. Ya, tahu ustadz yang mana gitu. Ya. Kalau misalnya ketahuan, persoalannya menjadi melebar. Ya. Di satu sisi, ya, menjadi cemar dalam masyarakat. Di sisi lain, ini tetangga ini pasti pada akhirnya tidak akan akur. Kalaupun masih sama-sama di situ, pasti sepanjang waktu, sepanjang masa nggak akan akur. Ya. Ya. Istri mana yang dinodai oleh orang lain, apalagi yang menodai tetangganya, dia bisa menerima dengan lapang dada, kan susah ya. Suami mana yang bisa ya, menerima dengan lapang dada ya. Atau sebaliknya, istri dari laki-laki yang menzinai istri tetangganya pasti akan bermasalah dalam rumah tangga. Nah, ini kan bikin kekacauan ya, kekacauan. Nah, maka tugas tetangga dengan tetangga adalah menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, saling menjamin keselamatan. Bahkan kata Rasulullah, saya berulang-ulang kali didatangi oleh malaikat Jibril menasehati saya untuk berhati-hati terhadap tetangga, sehingga hampir-hampir saya punya pemikiran bahwa tetangga, apabila tetangganya meninggal dunia ya, hampir-hampir dia itu punya bagian warisan dari tetangganya. Itu kata Rasulullah begitu. Jadi terhadap tetangga harus berbuat baik. Kemudian yang ketujuh, al-mu'adzi jarahu ya, orang yang menyakiti tetangganya. Di lingkungan kita ada nggak yang begitu? Nggak ada kali ya. Orang baik-baik semua, iya. Orang beragama semua, iya. Pada sholat 5 waktu semua, pada ngaji. Itu nggak mungkin tetangga nyakitin tetangganya. Yang nyakitin tetangga itu pasti nggak ngaji dia. Iya. Karena apa? Dosa besar. Iya. Ya. Orang tetanggaan sih, pelengos ya, perengat, perengut ya. Ya, sindar, sindir, itu bukan ciri tetangga sesama orang beriman ya. Ya, saban lewat depan rumahnya nyindir gitu ya, lewat lagi nyindir gitu. Nah, yang disindir nggak terima, kesel, marah, apa yang terjadi? Udah jenggut-jenggutan dah tuh ya. Perempuan sama perempuan kan biasanya yang gampang sindar-sindir kan perempuan ya. Keluar main jambak aja, ini jambak, apa lu maksudnya ngomong begitu? Lo ngomong apaan? Gua ngomong sendiri, lu aja yang kegeeran. Nah, padahal maksudnya ya dia itu. Tapi alhamdulillah di sekitar kita nggak ada. Alhamdulillah sekitar kita itu di sekitar sini gitu. Di sekitar sini nggak ada gitu. Di luar sono mah saya nggak ngerti, nggak pernah tahu gitu.
Itu nggak boleh begitu. Apalagi tetangga saling mendiamkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ada orang konsultasi, orang Bekasi ya. Memang dulu tinggal di sini ya. Ustaz, saya pengen nanya nih. Apaan, kata saya. Gini Ustaz, saya kan tinggal di Bekasi, begini di perumahan gitu. Namanya di perumahan ya orang harusnya bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tapi karena tetangga saya itu merasa tokoh gitu ya staf RT atau apalah gitu ya, itu seenaknya dalam bersikap gitu. Sampai kadang-kadang ya sengaja ngeludah depan rumah kita, rucoh gitu, terus apa dan sebagainya. Kata saya, ya mungkin kata saya, mungkin ada tindakan perilaku kamu yang menjadikan sebab tetanggamu menjadi kesel. Karena biasanya begini ya, dalam Islam itu kata Rasulullah, kullu dhi ni'matin mahsudun, kata Rasulullah begitu ya. Kullu dhi ni'matin mahsudun ya. Tiap-tiap orang yang mendapati nikmat itu pasti ada orang nggak seneng. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Tiap-tiap orang yang mendapati nikmat pasti ada orang yang tidak suka. Yang tidak suka mahsud, dia akan berbuat hasud ya. Kecuali orang-orang yang bisa bersikap rendah hati, rendah hati ya. Illat tawadhu'ah, kata Nabi begitu. Kecuali orang-orang yang punya sikap rendah hati. Jadi kita punya nikmat ya, alhamdulillah ada rezeki, bisa beli motor baru, bisa beli mobil baru ya. Itu tetangga yang lain pasti ada yang panas ya. Karena kita sedang dapat nikmat. Apalagi kita ada sedikit congkak, sombong. Nih, gua beli mobil baru nih, starter lagi, ya, digas lagi gitu ya. Beli motor baru begitu, di starter, digeber-geber ya. Ya, pokoknya ada action lah gitu ya. Nah, itu ya, sikap kita itu menjadikan sebab sakit hati tetangga. Mungkin kali ada yang begitu. Enggak Ustaz, saya mau udah hati-hati begini. Ya sudah, kalau begitu yang sabar. Kemudian kalau memang kita bisa berkomunikasi, komunikasikan secara baik. Kalau komunikasi sendiri secara baik-baik sulit, maka berkomunikasi dengan Pak RT. RT itu rukun tetangga. Komunikasikan dengan Pak RT. Pak RT, tolong ya ituin saya, fasilitasi saya ingin berkomunikasi dengan orang ini karena ada sikap-sikap yang saya melihatnya sudah arogan ya. Nah, datangkan Pak RT, bicara secara baik. Kalau emang ada salah ya segera minta maaf, jangan merasa diri paling benar. Kenapa? Ketika kita bertetanggaan merasa paling benar, maka kita pasti menutup diri dengan tetangga yang lain. Apa orang gue yang bener ya. Urusan dia begini begitu, urusan dia. Nah, ujung-ujungnya sana juga begitu, nggak akan ada selesainya. Karena apa? Tetangga itu orang yang mula-mula bakal menolong kita manakala kita dalam kesulitan. Saya kasih contoh. Saya punya saudara di kampung ya. Kalau saya sakit, saya harus digotong ke rumah sakit, nungguin saudara saya dari kampung apa tetangga saya? Tetangga ya. Maka jangan pada benci-bencian sama tetangga, yang akur ya. Kalau akur enak. Begitu dengar kita sakit, kata tetangga, ya Allah,
Tuh tenaga kita sakit, udah buruan yuk, yuk gotongan yuk, boncengin naik motor, bawa ke rumah sakit. Enak, enteng. Tapi kalau kita nggak akur sama tetangga, begitu dengar sakit, tuh kan bener kan, kena sumpah gua tuh kemarin. Nah, karena dia kelakuannya begini. Nah, itu. Maka ya bertetangga itu harus yang akur. Ini masih panjang nanti pembahasannya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya. Ya. Bagaimana pendapat kita tentang hak azazi manusia? Ya. Hak azazi manusia, hak itu orang lain punya hak terhadap kita, atau kita punya hak terhadap orang lain. Asasi adalah asas, hak-hak yang pokok yang harus terpenuhi. Hak yang harus terpenuhi itu apa? Kenyamanan, ya, ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Nah sekarang kalau kenyamanan saya, ketenangan saya dalam hidup bermasyarakat tidak terpenuhi oleh tetangga, berarti saya tidak memperoleh hak asasi. Jadi kita hidup itu jangan menuntut hak dari orang lain, tapi bagaimana tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi kita berbuat baik dulu, jangan nungguin orang lain berbuat baik kepada kita. Nah salahnya ya, kita nungguin orang lain berbuat baik kepada kita, sementara kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain dengan alasan bahwa saya melakukan begini kan hak asasi. Itu hak asasi. Kalau orang lain nggak terima itu urusan dia ya. Padahal hak kita ya, hak orang lain itu membatasi kebebasan kita. Kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka kita dalam bermasyarakat mau menggunakan dalil apapun, kalau menjadikan sebab resah di masyarakat, berarti kita sudah merobek hak asasi masyarakat. Paham? Ya. Insyaallah nanti dibahas lagi ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.